Apa yang terjadi pada Dani Olmo? Ketika Barca menggelontorkan uang untuk menebusnya, itu mengejutkan banyak orang. Uang sebanyak 60 juta euro untuk pemain berposisi yang sudah dihuni banyak pemain berbakat, rasa-rasanya itu seperti membuang uang ke dalam tong sampah. Ditambah lagi, Barca harus mencicil untuk membelinya dari RB Leipzig. Ketika ia datang ke Barcelona, ia baru saja menyelesaikan kampanye Piala Eropa yang fantastis, di mana ia menjadi salah satu pencipta gol terbanyak pada kala itu. Tapi sebelum semua itu terjadi, namanya memang jarang dibicarakan. Namun kini, Barca sedang bertaruh padanya. Asal kalian tahu, saya adalah salah satu orang yang mengkritik perekrutan Dani Olmo ke Barca. Saya pikir, itu jumlah uang yang banyak untuk seseorang dengan riwayat cedera panjang dan seseorang yang tidak konsisten sepanjang karirnya. Kalian pasti tahu, keuangan Barca sudah bermasalah semenjak COVID-19 melanda, dan alih-alih menginvestasikan uang untuk kepentingan klub, mereka justru membeli pemain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tim. Soal kualitas, pemain ini memang sangat bagus, tetapi itu tidak menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi Blaugrana. Barca tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi mereka juga hampir tidak mendaftarkannya di La Liga. Dia berada di bangku cadangan di awal musim 2024-25, dan kemudian masalah yang sama muncul kembali pada Januari 2025, meskipun ia tetap membela tim masa kecilnya itu. Di awal musim, Olmo langsung tampil impresif untuk Flick, yakni mengisi peran gelandang serang seperti yang telah ia mainkan selama bertahun-tahun. Terlepas dari masalah registrasi dan kelayakannya, bintang Spanyol ini menunjukkan kesulitannya dengan mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Ia mencetak gol melawan Real Vallecano, yang seperti kita lihat merupakan pertandingan tandang yang sangat sulit. Lalu, ia mencetak gol lagi melawan Real Valladolid dan Girona. Dalam 3 pertandingan itu, ia telah membungkam siapapun yang mempertanyakan perekrutannya. Pada kala itu, performa Dani Olmo sungguh menyenangkan untuk ditonton, dan tak seorang pun menyangkal hal itu. Ia adalah salah satu pemain yang setiap kali ia mendapatkan bola, Anda tahu sesuatu yang positif pasti akan terjadi. Ia ingin menjadi kreatif dan bersikap lugas. Keterus-terangan itulah yang Flick lihat dalam dirinya, dan mungkin juga itu yang ia sukai. Seorang pemain nomor 10 yang bisa bermain di antara lini, serta seseorang yang ingin mencetak gol sekaligus menciptakan peluang, itulah Dani Olmo. Berperan sebagai pemain nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1 ala Flick, sangat sesuai dengan visi dan kemampuan teknis Olmo, yang mengeksploitasi pertahanan lawan. Barca akhirnya memiliki gelandang yang tak kenal takut menembak. Namun, mereka juga memiliki satu lagi, yakni Fermin Lopez. Jika kalian belum menonton ulasannya, silakan klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dani Olmo mampu bermain di posisi apapun, mulai dari gelandang tengah, pemain sayap, hingga false nine. Dimanapun ia dibutuhkan, ia selalu tampil gemilang. Namun masa-masanya di Leipzig mengungkap masalah besar dalam karirnya. Ada alasan mengapa klub besar lainnya tidak mau merekrutnya, meskipun ia menunjukkan kualitas yang baik selama di Kroasia dan Jerman. Alasan utama mengapa banyak orang seperti saya ragu Barcelona akan merekrutnya dengan dana besar ialah Olmo sangat rentan cedera. Karirnya dirusak oleh serangkaian cedera yang menimbulkan kekhawatiran tentang daya tahannya. Tidak ada seorang pun pernah meragukan bahkan Olmo. Anda hanya perlu melihatnya saat ia menyentuh bola sekali untuk tahu bahwa ia memiliki kualitas bintang. Namun riwayat cederanya juga menjadi perhatian dan masih menjadi masalah hingga sekarang. Orang-orang mungkin lupa, musim fantastis Barca di tahun 2025, Olmo masih absen di sebagian besar musim. Faktanya, beberapa penampilan terbaiknya terjadi saat ia tidak bermain. Ia mengalami cedera otot tak lama setelah beberapa pertandingan pertamanya untuk Barca. Cedera yang berulang ini telah mempengaruhi ketersediaan dan konsistensinya di lapangan.
Ada keretakan yang mulai terlihat pada penampilannya, terutama di paruh kedua musim. Anda bisa lihat, ia hebat dalam menghadapi blok rendah. Itulah sebabnya sebagian besar penampilan terbaiknya terjadi di La Liga. Ia sangat pandai menemukan ruang kecil dan menggunakan kemampuan teknisnya. Namun, begitu Barca menghadapi tim besar, Olmo mengalami kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia tidak menjadi faktor utama dalam pertandingan besar Liga Champions. Sama seperti ketika Barca mengalahkan Madrid di final Copa del Rey, Piala Super melawan ATM, ia juga tidak memberikan dampak. Ingat, Flick harus mendorong Rafinha ke tengah agar Barca mendapatkan hasil positif dari pertandingan itu. Saya rasa Hansi Flick menyadari hal ini, karena jika Anda melihat beberapa pertandingan terbesar Barca, Olmo tidak menjadi starter. Dan tahukah Anda, justru Fermin Lopez lah yang menjadi starter. Hal yang sama terjadi di laga El Clasico terakhir musim lalu. Ketika Barca menang 4-3, Olmo tidak menjadi faktor utama. Kemudian kita melihat hal yang sama dari Olmo melawan PSG kemarin. Salah satu alasan terbesar PSG memenangkan pertandingan itu adalah, dengan Olmo, Barca pada dasarnya hanya memiliki 10 pemain tanpa penguasaan bola. Bagaimana mungkin salah satu pemain paling teknis di dunia kehilangan bola setiap kali menyentuhnya? Dia telah berubah dari salah satu pemain paling kreatif menjadi salah satu masalah terbesar tim. Dia tampak benar-benar kehilangan arah di lapangan, tidak memberikan kontribusi apapun untuk menyerang, dan hampir tidak membantu pertahanan. Setiap kali bola diberikan kepadanya, rasanya seperti kehilangan penguasaan bola atau hanya memutus alur serangan. Fermin telah mengambil lompatan besar di depannya sekarang, terutama saat Dani Olmo flop. Olmo memang lebih baik dalam penguasaan bola dan lebih teknis, jadi ia lebih cocok melawan tim dengan blok rendah. Sementara Fermin lebih agresif, atletis, dan baik dalam menguasai lapangan. Dia juga menjadi ancaman besar lawan untuk tembakan jarak jauhnya. Salah satu alasan saya khawatir tentang perekrutan Olmo adalah, saya pikir itu akan menghambat perkembangan Fermin. Meskipun sekarang Flick telah menemukan keseimbangan yang bagus. Tapi sekali lagi, agak aneh melihat Fermin dengan gaji rendah, memberi lebih banyak kontribusi daripada yang diberikan Olmo. Saya pikir Barca punya keuntungan tersendiri. Mereka bisa saja menggunakan Fermin di pertandingan yang lebih terbuka, dan kemudian mengandalkan Olmo di pertandingan di mana mereka bermain melawan tim yang lebih lemah. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak ingin video ini terkesan seperti menjadikan Olmo kambing hitam atas semua kekalahan dan kesulitan Barca. Bukan salahnya juga jika Barca memutuskan untuk membayar mahal di saat mereka sedang kesulitan finansial. Namun, siapapun orangnya, bermain di tim sekelas Barca memang menuntut. Oleh karena itu, performa Olmo harus ditingkatkan jika ia tidak ingin karirnya meredup. Jika ia memberikan lebih, Barca mungkin bisa kembali ke jalur kemenangan. Namun, ketidakmampuannya untuk tampil impresif saat Fermin Lopez absen bukanlah hal yang baik. Saya ingin melihat Olmo menunjuk pergelangan tangannya saat mencetak gol, bukan menggosok rambut pirangnya lantaran frustasi. Yang jelas, Olmo hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang perlu diperhatikan Flick untuk timnya. Itulah serangkaian ulasan terbaru tentang apa yang terjadi dengan Dani Olmo di Barcelona. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar mensupport channel ini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.